Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf karena sebenarnya kita sedikit agak tertunda untuk podcast kita hari ini, tapi alhamdulillah kita bisa tetap melaksanakannya. Dan puji syukur hari ini juga dari 3 narasumber yang kita undang, alhamdulillah ketiga-tiganya bisa hadir membersamai kita pada sore hari ini. Dan saya Nirmala Yukiko selaku moderator. Pada hari ini kita akan melakukan podcast ini, bisa dikatakan berdiskusi lebih dalam mengenai salah satu tema kita pada sore hari ini, yaitu mengenai banjir yang terjadi di Kota Sangatta. Kita akan membahas lebih dalam selama 1 jam ke depan. Dan di sebelah kanan saya juga sudah hadir narasumber kita, mungkin wajah-wajah yang sangat tidak asing di Kabupaten Kutai Timur terkhususnya. Di sebelah kanan paling ujung ada Pak Ordiansah. Beliau saat ini juga menjabat sebagai ketua dari Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur, benar ya Pak? Kemudian di sebelah beliau ada Bang Jimmy, beliau selaku anggota DPRD dari Kabupaten Kutai Timur, dan di sebelah saya ada Pak Uce. Pak Uce juga selaku ketua Partai P3 Kabupaten Kutai Timur. Jadi memang mengenai banjir yang terjadi di Kota Sangatta. Saya selaku bisa dikatakan putra daerah nih di Kabupaten Kutai Timur ini, walaupun saya lama tidak di Kabupaten Kutai Timur, kemudian saya kembali di sini. Saya lihat kalau dulu kita membicarakan tentang Kabupaten Kutai Timur, khususnya Sangatta nih ya, Pak Jimmy, Pak Ordi, masyarakat selalu mengatakan, kabupaten yang berdebu, panas dan lain sebagainya. Kemudian berapa waktu ini ternyata ada slogan-slogan baru nih untuk Sangatta, bisa dikatakan juga kota banjir. Oh, Sangatta yang banjir, yang kemarin beberapa daerah itu nggak banjir, kok Sangatta banjir gitu. Itu kan salah satu bisa dikatakan bukan sesuatu yang membanggakan untuk daerah ini, terkhususnya Sangatta yang merupakan ibu kota dari Kabupaten Kutai Timur ini. Yang akan kita bahas nanti tentunya sebenarnya apa sih penyebab dari banjir yang terjadi di Sangatta ini. Bahkan waktu itu beberapa bulan yang lalu ketika banjir besar itu terjadi, yang bisa dikatakan 20 tahun sebelumnya belum pernah terjadi, dan itu kemudian terjadi pada saat itu. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu intensitas hujan yang cukup deras, kemudian ternyata di Sangatta juga hampir kembali terjadi banjir yang cukup besar. Sebenarnya apa sih penyebabnya? Apa memang curah hujan yang berlebih, kemudian daerah kita ini Sangatta yang tidak bisa menampungnya, atau memang sebenarnya memang daerah resapan air kita yang sangat kurang? Karena memang kita tidak bisa menutup mata ya, Kabupaten Kutai Timur ini terkhususnya Sangatta banyak sekali daerah-daerahnya yang mungkin bisa dikatakan dieksploitasi atau digunakan alih fungsi lahannya, dan juga pertambangan nih khususnya yang ada di Sangatta ini. Mungkin Pak Ordi dulu, gimana nih tanggapan Bapak mengenai banjir di Sangatta? Karena Pak Ordi juga kalau nggak salah kemarin kebunnya sempat kebanjiran apa gimana Pak ya? Bagaimana Pak? Silakan Pak Ordi. Karena yang ikut merasakan sendiri dampaknya Pak Ordi. Oke, maaf, saya agak nih, belum terbiasa nih online begini. Jadi saya lanjutkan. Jadi saya korban banjir nih Mbak Yuriko. Jadi agak sedikit mungkin sentimental kalau punya pendapat ya, karena sebagai korban ya Pak. Ya, korban. Tapi enggak, kita berusaha untuk melihat seobjektif mungkin. Saya kira pertama tentu banjir ini kan rumusnya sebenarnya sederhana saja, curah hujan gitu, kemudian daya tampung sungai, dan khusus di Sangatta ini ada pasang laut gitu. Jadi teknologi komponen itu yang pasti ada gangguan di salah satu, yang kemudian
menyebabkan banjir ya. Dan banjir itu sebenarnya kan fenomena alam biasa. Terjadi turun hujan, sebagian masuk, sebagian run out di permukaan, kemudian ditampung oleh sungai, lalu dialirkan ke laut, dan bisa tinggi kalau ada air pasang. Nah, ini fenomena alam maksudnya yang sudah terjadi ya sepanjang alam ada gitu. Menjadi masalah ketika dia menyebabkan ada korban gitu ya. Korban jiwa, korban harta gitu. Maka dia menjadi bencana banjir. Gitu kan? Jadi banjir sendiri sebenarnya dia peristiwa alam biasa. Ya, flooding itu kalau di dalam istilah Inggris, flood itu ya umum saja seperti hujan itu juga bagian dari alam, banjir juga tuh biasa gitu. Karena dia akan mencari keseimbangan sendiri. Tapi ketika banjir itu menyebabkan gangguan kepada hilangnya nyawa orang, hilang harta, maka kemudian dia bencana. Nah, mulai dari situ kita harus sudah mulai lebih serius membahasnya gitu. Karena nanti tentu akan dipisahkan beberapa manajemen pengelolaan untuk bencana banjir itu. Nah, saya kira nanti kita bisa bahas bersama. Tapi saya kira ini hanya pertama adalah di Sangatta, seperti Mbak Yuriko tadi, kita tidak biasa melihat bahwa periodisasi banjirnya menjadi sangat singkat gitu. Dulu kita kalau musim hujan saja baru kita khawatir air naik, itu pun belum tentu banjir. Sekarang hujan normal, banjir besar. Hujan besar apalagi. Dan tidak hujan juga ada beberapa kali yang di Sangatta ya, ternyata juga air naik gitu. Nah, ini mungkin lebih lanjut nanti kita akan bisa bahas fenomena itu lebih lanjut. Jadi pengantarnya dulu ya, Pak? Ya. Oke, kalau gitu silakan Bang Jimmy juga mungkin mau ngasih pengantarnya gimana tentang banjir di Sangatta Kabupaten Kutai Timur. Waktunya berapa menit ini? Enggak dibatasi. Nggak ada, kita diskusi aja, sharing santai. Kamu jangan sampai nanti saya ngambil waktunya Pak Uce. Udah bahaya nih, bahaya. Silakan diborong juga. Baik. Mengamuk nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ordi di samping saya dan Pak Uce. Ini suatu kehormatan juga Pak. Saya didampingi tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar ini. Ya, jadi sebenarnya Diapit ya Pak kalau Jimmy ya. kalau ya sesuai juga ya. Jadi kalau mengacu kepada judul solusi permasalahan banjir, sebenarnya kalau saya pribadi sih saya bukan ahlinya Pak untuk mencarikan solusi, tapi apa yang kita ketahui itu banyak dari masyarakat informasi-informasi yang mungkin bisa dihimpun yang kita hadapkan kepada pemerintah, tugasnya sebagai tugas kami di DPRD. Ya, jadi sedikit gambaran Pak, Sungai Sangatta itu sejarahnya ya, ini supaya kita sedikit lihat gambaran di masa lalu. Sangatta itu dulu memang jalur utamanya adalah sungai. Jadi sungai ini jalur transportasi utama zaman Pertamina masih. Itu memang kilometer 1 itu Pak Ordi itu lokasi pelabuhan PT Pertamina. Ya. Jadi kapal-kapal itu kapal jenis tugboat. Nah itu sandarnya di kilometer 1 itu Pak Oce. Ya, termasuk ponton-ponton besar untuk muat material milik Pertamina itu di Sungai Sangatta kilometer 1 khususnya itu. Kilometer 0. Ya, antara Masabang dengan Pasar. Nah itu dulu itu airnya jernih Pak. Iya, enggak seperti saat ini. Jadi Berarti yang sekarang banyak ponton itu Pak, daerah situ. oh itu ponton ini. Lain lagi. Bukan ponton, betul-betul ponton yang besi, ya, tongkang. Iya. Nah kemudian sejalan dengan itu terjadi banjir itu kedua itu yang terbesar juga sama seperti ini tahun 82 Pak. Tahun 82 itu waktu itu orang itu pergi ke puskesmas Sangatta Selatan itu naik ketinting Pak. Ya sama banjirnya kurang lebih seperti itu. Nah pada era seperti ini era masih era Orde Baru itu, nah, itu perambahan hutan besar-besaran. Jadi jalur kalau dulu di daerah wilayah Rudina ini itu ada namanya PT Senang, itu membongkar muatan batang log itu di situ. Kemudian diarahkan ke sungai, dari sungai ditarik menuju Muara, menuju ke Samarinda. Nah, jadi memang sejarahnya sungai itu dulu merupakan anugerah Pak.
Ya, karena situasinya pada saat itu kan jalur bawah itu nggak ada lagi untuk membawa barang sebesar itu kan, nggak ada jalan lain kecuali jalur sungai. Nah, jadi pada saat itu diduga banjir itu memang hasil dari perambahan hutan besar-besaran, degradasi Pak, degradasi lahan dan juga deforestasi kan istilahnya kalau kita lihat sekarang. Nah, itu tahun 82. Nah, kemudian setelah itu produksi kayu mungkin sudah mulai berkurang. Ya, produksi kayu sudah mulai berkurang, beralih ke industri pertambangan. Pada saat itu buka lahan besar-besaran. Nah, seingat saya tahun 90-an dan sampai tahun 2000 itu memang juga ada banjir besar yang tapi tidak sebesar ini. Artinya dalam sejarah itu memang banjir itu diakibatkan oleh perilaku manusia, Pak. Ya, industrialisasi dan deforestasi itu adalah salah satu penyebab utama bahwa banjir itu terjadi. Nah, sekarang ini kan kelihatan bahwa kalau memang itu curah hujan tinggi dan keadaan alam itu masih hijau, itu pasti airnya jernih. Meskipun banjir tapi jernih. Tapi kita lihat ini kan kadar lumpurnya itu tinggi, Pak. Benar. Ya, kadar lumpur tinggi itu berarti kita lihat ada ya, berarti ini bisa diusut macam ya. Nah, itu macam kita mengusut, kalau mengusut keturunan kan dari DNA Pak ya. Nah, kalau mengusut sumber penyebab banjir itu dari kadar lumpur tersebut. Nah, itu sudah bisa kelihatan dari mana asal muasal dari banjir tersebut. Nah, sehingga berbeda Pak antara kalau dulu kan tergenang banjir itu tidak terlalu lama ya. Cepat surut Ya, ya, Jimmy. sehari 2 hari surut. Nanti sampai 4 hari terlalu Seminggu. ya. Baru Itu banyak faktor mungkin yang menyebabkan permasalahan seperti itu, dan juga banyak pihak yang harus memiliki tanggung jawab lebih besar lagi untuk bagaimana kita hidup harmonisasi dengan alam itu bisa tetap berlangsung. Terutama untuk para penduduk yang terdampak itu mungkin kita harapkan tidak terulang lagi hal seperti itu Pak. Dan kita harapkan semua pihak juga bekerja sama untuk membantu masyarakat ini dalam berharmonisasi dengan alam ya. Mungkin demikian pengantar sementara, saya serahkan ke Pak. Ini masih warming up ya Pak ya. belum kita cus-cusnya nih, berdebatnya belum nih diskusinya. Pak Uce gimana Pak Uce, rumahnya kebanjiran nggak kemarin? Iya, Kayaknya enggak nih. kena Juga. kena di depan. Tapi tempat saya buat ngungsi ada lantai 2 yang kecil tuh. Ruang tamu aja. Tapi saya bersyukur anggap aja buat nyuci itu. Nyuci lantai ya, Nyuci halaman. lantai. Kan Jadi cuma bersih-bersih setelah itu. 2-3 senti lah. Benar. 2-3 senti tapi ruang tamu aja. Saya bersyukur. Bersyukur dalam arti maksudnya enggak parah lah. Tapi ya kasihan juga untuk yang lain yang kena. Kena juga saya. Ya. Kalau kacamata saya penyebab banjir ya pada intinya kurang lebih dengan beliau-beliau yang senior ilmunya, senior tinggal di sini dan lain sebagainya. Tapi bisa dikatakan sudut pandang saya dari dua hal. Pertama adalah sesuatu yang manusia tidak bisa kendalikan. Benar. Kedua, sesuatu yang memang manusia bisa kendalikan. Itu sesuatu yang nggak bisa dikendalikan manusia, curah hujan. Katanya bisa sih Mbak Rara dan lain Dikendalikan ini sebagainya. pawang hujan kali ya. Tapi kita tidak masuk faktor-faktor mistis seperti itulah. Iya. Sesuatu yang nggak bisa dikendalikan kan curah hujan, fenomena alam yang apalah banyak istilahnya El Nino dan lain sebagainya. Siapa yang bisa mengendalikan itu? Kalau itu ada berpengaruh, bisa jadi iya. Karena tapi bukan faktor mutlak. Karena kalau sama-sama karena tambang, karena sawit, Iya. karena hutan, kenapa nggak setiap tahun terus? Kan enggak setiap tahun banjir seperti itu. Mungkin karena tahun ini semakin banyak yang gundul kan. Iya, enggak, ini kita mulai dari 82 yang ceritanya tadi, 82, terus 2000, 2013, sekarang 2022, kan ada itu. Kalau faktornya hutannya hanya taruhlah satu faktor hutannya, maka logikanya bisa setiap tahun. Maka ada pengaruh faktor alam yang fenomena yang El Nino atau apa atau istilahnya curah hujannya tinggi banget.
Tapi sekali lagi itu juga bukan satu-satunya faktor, tapi saya yakin itu ada faktor. Faktor yang nggak bisa dikendalikan lain lagi adalah pasang surut. Ya kalau sudah waktunya pasang mau apa? Curah hujannya tinggi, ketemu waktunya pasang, menikahlah itu. Nah, ketemu dengan faktor yang bisa dikendalikan oleh manusia. Faktor yang bisa dikendalikan oleh manusia apa? Volume sungai itu kan sebenarnya bisa dikendalikan manusia. Ini volumenya dijaga tetap berapa kedalamannya. Kalau nggak mampu, itu tanggul atau dan lain sebagainya. Itu. Nah, karena kita ada di dekat di delta, ketemu dua faktor alam itu, meluberlah. Plus ada faktor-faktor sekali lagi, faktor yang oleh manusia ya, tambang, sawit, itu tidak dipungkirin pasti berapa persennya menyumbang volume air itu. Nah, campuran itulah ketiga semuanya itu yang bikin banjir yang melebar ke Sangatta Selatan, Sangatta Utara dan lain sebagainya. Saya meyakinin kombinasi dari hal itu. Sesuatu yang di luar kendali manusia dan sesuatu yang seharusnya bisa dalam kendali manusia. Itu Harusnya bisa dikendalikan. Iyalah, tapi ya realistis juga sih. Itu kan resiko tambang, sawit, itu kan default apa? Sesuatu yang didesain dengan sengaja oleh pemerintah. Dan kita akuin juga semuanya, mayoritas orang datang ke sini, kalau nggak ada hutan, nggak ada tambang, mungkin juga sedikit sekali orang datang ke sini. Nah, kita harus realistis bahwa tambang dan sawit itu ada hal positif, tapi kita juga harus akuin ada resiko-resikonya. Dan resikonya bukan resiko kecil. Iya, ya mari kita hadapin bersama. Kita tidak usah terlalu sudut pandang, oh si A salah, si B salah, tapi gimana fokus ke solusinya itu. Kalau saya pribadi kalau mau makan uang tambang dengan pajaknya dengan sebagainya, ya kita harus mau ngadepin banjir itu untuk diatasin. Yang kenyataan tambang kita makan uang tambang. Berarti salah satu dampak banjirnya memang dari pertambangan. Sekian persen pasti ada, tapi berapa utamanya ya saya tidak bisa pastikan ya. Tapi sekian persennya, at least ya, setidaknya ya, faktor alam tinggi segitu, tambangnya harus tetap ngalir. Nah karena sungainya itu full, contoh aja di aliran Gang Bone, Gang Perumahan Munte itu airnya bersih. Saya lihat langsung waktu yang kemarin. Jadi waktu sungai itu tinggi, nah Sungai Murung itu tidak bisa masuk. Sebenarnya alami Tapi saja. memang walaupun kadang di lain gak banjir, daerah situ memang saya lihat sering ada genangan dan airnya jernih. Enggak di Munte, Perumahan Munte enggak. Perumahan Munte itu kan bagus-bagusnya lokasi itu. Diatur ketinggiannya dan lain sebagainya. Udah bagus ideal. Tapi kalau problem sungai induknya masalah, pasti akan merembet ke sungai-sungai, anak-anak sungai Murung, Sungai Murung, Sungai Kongkong, Sungai Maje. Nah itu akan Sungai Sangatta Selatan itu akan masalah. Semuanya masalah. Nah, dalam konteks itu tambang juga punya kontribusi. Walaupun itu masih ada dalam amdalnya lah seperti itu. Ya kita realistis saja lah. Semua punya faktor kontribusi untuk menyebabkan banjir. Ya, tapi kita jangan berhenti di masalah lah, harus fokus di gimana solusinya agar ini. Saya kira pemerintah juga pembicaraan begini ini selama saya pernah pengalaman jadi birokrat juga ada diskusi-diskusi begini yang mereka malas. Cuma mungkin dulu belum terjadi banjir kan Pak? Iya, setelah banjir ini saya yakin di dinas sama bupati, wakil bupati, dewan setelah banjir baru dibahas kan? Iya. Itu berkahnya agar kita memikirkan itu. Benar. Itu berkahnya. Yang tadinya tidak terpikirkan ya kan jadi terpikirkan gitu. Ya, itu berkahnya. Ya, oke, kurang lebih di situ.
Jadi memang pertambangan memiliki andil, tapi memang juga kalau kita lihat di Sangatta Sawit, ini kan, jangan lupa sawit. ya. Sawit. Dan yang terpenting adalah tadi seperti kata Pak Uce, ada sungai-sungai yang Anak sungai. anak sungai Ya. atau sungai-sungai besar yang tadinya mungkin mereka alirannya cukup deras atau dalam, sekarang dangkal ya, Iya, atau bisa iya. dikatakan sudah tidak berfungsi lagi sungai-sungai. Kalau saya lihat sungai di belakang yang arah di Pinang itu ya, itu kalau tidak salah sudah Memang tidak sungai- mengalir lagi. Memang Itu sudah sungai mati. dimatikan itu. Iya. Apakah menurut Pak Ordi nih perlu Betul. nggak sih sungai itu kita bisa katakan kalau di daerah lain itu kan ada normalisasi sungai dan sebagainya. Perlu nggak sih kita melakukan normalisasi sungai untuk sungai yang ada di Sangatta? Salah satunya Sungai Mati itu. Ya, jadi saya kira terima kasih juga Pak Joni membagi pengalaman tentang hidup di Sungai Sangatta yang sudah cukup lama, Mas Uce pandangannya. Jadi saya kira memang semua yang terkait dengan banjir ini tidak bisa menjadi penyebab hanya satu faktor saja gitu ya. Jadi dia ada urusan tentang landscape-nya, tentang kelerengan, kemudian ada penggunaan lahan yang berubah tadi seperti disampaikan Pak Jimmy, lalu kemudian tidak ada banjir tanpa curah hujan sebenarnya itu. Jadi kalau kita bilang tidak ada hujan tapi banjir itu sebenarnya pasti ada hujan di hulu misalnya. Nah, komponen ini kan yang mempengaruhi sekarang itu ya. Curah hujan itu tetap paling sedikit pengaruh itu hanya pada lokasi, misalnya ada di hulu kadang di muara gitu. Nah, yang agak berubah sangat drastis itu adalah landscape ya, kelerengan itu. Nah, itu pihak pertambangan kebanyakan yang merubah lereng bentang alam itu. Landscape itu bentang alam. Yang dulu misalnya dia agak bergunung-gunung gitu, atau ada ceruk-ceruk yang bisa menerima air secara alami, kemudian dipapas untuk mengambil deposit tambang. Landscape itu juga ada yang terganggu permukaannya, dulu ada vegetasi karena dipotong hutannya, kemudian dia permukaannya jadi gundul misalnya. Nah, ini tadi indikatornya tentu yang seperti Pak Jimmy bilang dulu, itu kapal lunas besar bisa masuk sampai ke tengah Sangatta itu. Artinya kedalaman sungai itu sangat tinggi gitu. Dan luas Dan lebar ya. Nah, pengaruh dari perubahan landscape di hulu misalnya tadi kan itu membawa tidak hanya material-material besar, tapi juga lumpur dan sedimen itu yang dia tidak bisa keluar laut tapi dia mengendap karena ditahan oleh air pasang gitu. Makanya yang paling surut sekarang ini adalah bagian muara. Sungai Sangatta ini, bagian muara lalu ke sininya menjadi semua dangkal gitu. Nah, itu berpengaruh di bagian hulu yang landscape berubah itu tadi, ada tambang, ada perkebunan, lalu kemudian dia menggerus tanahnya itu turun ke sungai. Yang tidak kalah penting adalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini ya kebutuhan manusia untuk berkembang, hidup kita, pembangunan gitu ya. Di daerah kita yang dulunya bagian resapan air nih banyak yang rawa-rawa kan? ditimbun. Ya, karena belum ada pengaturan yang bagus bahwa di daerah resapan air mestinya kita membangun tanpa menguruk misalnya. Itu kan kita enggak mengatur sampai sedetail itu. Barangkali nanti jadi perhatian ke depan kan, kenapa kita tidak bersahabat dengan kondisi alam yang bisa menerima air itu dengan hidup membangun tiang-tiang besar. Tuhan ini maha besar untuk Kutai Timur, Mbak Yurika. Kenapa? Tuhan menciptakan pohon yang bisa tahan air di sini. Ya, Ulin itu kampungnya di kita ini. Di Kutai Timur ya, Di Kutai Timur. Kenapa? Karena Tuhan juga menciptakan daerah yang resapan air kita besar gitu. Jadi kamu bisa hidup sebenarnya di daerah ini, tapi kamu bikin tiang pakai ulin, gitu loh. Kan kalau kita mau menerima kenyataan seperti itu sebenarnya bisa tuh kita ulin-ulin yang tahan air itu jadi tiang tinggi-tinggi rumah kan, sehingga air bisa tetap tersimpan di wilayah itu. Nah, prinsip dasar seperti ini sebenarnya juga menjadi bagian dari pengurangan ancaman banjir gitu. Bahwa tadi tahun 82 juga sudah terjadi banjir, ya saya kira memang fenomena alam ya, barangkali ada catatan hujan yang bisa jadi lebih besar. Tapi satu catatan yang saya kira menarik sekali, bagaimana sebenarnya
besarnya perilaku manusia merubah bentang alam di daerah penerimaan air ini, penampung air ini, terlihat sebenarnya bahwa daerah aliran Sungai Sangatta ini sebagian kiri itu masih taman nasional gitu. Jadi kalau kita bicara berubah bentang alamnya atau digunduli itu enggak, separuhnya enggak gitu. Jadi hanya sebenarnya sebagian Separuhnya kanan das enggak. kita aja yang kalau kita mau perdebatkan soal perubahan Separuhnya berubah. separuhnya kan masih dipertahankan sama TNK dengan ketat ya. Dan itu bisa kita lihat di potret udara masih hijau gitu, masih tanaman. Jadi kalau daerah aliran sungai itu sebenarnya sungainya kan di tengah, kemudian daerah tangkapan hujan itu ada di sekelilingnya gitu. Jadi dia air itu turun ke sungai dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah sebelah kiri ini taman nasional ini, itu. Yang sebelah kanan Nah akhir berarti kan bisa dikatakan kalau banjirnya besar, sumbangan dari sisi kanan ini terlampau besar gitu. Karena di sini nih nyaris sebenarnya justru dia menampung banjir, tanaman masih hijau, bentang alam tidak berubah gitu taman. Nah ini yang tadi bilang Pak Jimmy, DNA-nya penyebab banjir ini kan harus harus dirunut gitu. Tapi separuhnya kan kita udah tahu, enggak mungkin di sebelah kiri yang besar gitu. Pasti ini yang sebelah kanan. Sebelah kanan apa tuh? Nah perubahan landscape-nya itu terjadi di perizinan-perizinan yang tapi itu tidak berdiri sendiri. Kebutuhan manusia untuk tumbuh berkembang menjadi pemukiman-pemukiman baru dan pembangunan juga di daerah yang kota yang tadinya resapan air juga aturan banjir. khusus dari pemerintah kita mengenai tata kelola ruang, misalnya ketika ada pembangunan seperti ini daerahnya tidak untuk pembangunan yang seperti ini gitu. Apa tidak ada peraturan seperti itu? Ya kebetulan saya dulu pernah ya Kepala Dinas Pengendalian Lahan dan Tata Ruang. Kita pernah menyusun rencana itu, tapi saya kira kondisi existingnya sebenarnya juga sudah terlanjur agak menyimpang dari yang seharusnya gitu. Ya tadi salah satu contoh adalah pemukiman di bantaran sungai itu, masyarakat memang dari bahari ya di situ tinggalnya kan. Kalau kita sekarang mau atur kan tentu relokasi, pemindahan. Kemudian pembangunan di daerah resapan air ini kan juga sudah lama gitu. Nah tapi ke depan tentu saya kira harus diatur lebih ketat gitu. Lebih ketat ya. Nah Kalau ini kita biarkan seperti itu kan ya, ternyata dampaknya banjir. iya pasti Pak, itu memperparah, bukan satu-satunya tapi memperparah. Itu saya kira. Pak Uce udah nggak sabar nih mau komentar. Silakan Pak Uce. Beliau itu kan memang pakarnya ya, dan teorinya ya luar biasa. Tapi dalam konteks banjir kemarin, kalau banjir kemarin mungkin 99% ya air dari atas. Ya atas Sangatta. Atas mana tuh Pak? Dari atas. Ya atas Sangatta, dari di atas Kabu sana. Oh, atas Kabo. Di atas Kabu. Oh iya. Memang selawan senior itu susah. Harus di atas Kabu. Dari atas Kabu. Di atas Kabo. Karena dengan warna yang itu tuh banjir besar itu ya. Warna banjir besar. Jadi yang disampaikan Pak beliau soal rumah kayu indah dan sebagainya dalam konteks tersebut adalah bisa jadi saya tangkapnya adalah banjir-banjir yang genang-genangan air yang dalam kota ya. Tapi konteksnya banjir kemarin itu yang faktor utama menurut saya karena memang airnya lumpur, terus waktu itu tidak terlalu hujan-hujan banget dalam di sini ya. Terus ya di Sangatta. Terus banjir yang terakhir itu malah tidak hujan. Sangattanya ya, dari Sangatta tidak hujan, terus di atas ya. Beliau bilang kan pasti hujan. Air kiriman ya, ini. Tapi karena di Sangatta tidak hujan, berarti kan hujannya di atas Sangatta. Iya, pasti di konteksnya di situ. Nah, kembali ke pertanyaan tadi beliau belum sempat jawab. Apakah perlu dinormalisasikan pertanyaan itu ya? Kalau sungai mati itu tadi ya, normalisasi itu kan masih bahasa umum. Prakteknya itu kan macam-macam. Sungai mati itu menurut saya yang terbaik. Dia bikin drainase, bukan jadikan sungai lagi, enggak lah. Kalau jadikan sungai lagi terlalu dekatnya dengan
kampung ya jadi masalah. Wong itu diadakan penyudetan itu tujuannya agar menjauhkan dari kampung kok karena banjirnya itu. Jadi menurut saya adalah itu buat drainase saja, bukan sungai, biar mati saja tapi sungainya ya, bukan, tapi beralih fungsi menjadi drainase atau apa. Nah, harapan saya adalah pertemuan antara sungai Sangata hasil sudetan atau sungai besar dengan itu dikasih cek dam. Uruk, tinggal semeter 2 meter, dikasih yang ulir kayak pertanian itu, dalam keadaan normal buka saja, nggak ada masalah. Air keluar masuk nggak ada masalah. Dalam keadaan banjir besar, tutup saja agar jangan sampai air yang dari sungai besar masuk ke kota. Sepanjang ada aliran, coba itu, saking besarnya masuk di belakang STC, terus meluap di atas jalan, terus ke Karya Hitam itu derasnya. Saya malam-malam bagi-bagi itu kan, saya lihat tuh Karya Hitam, terus apa itu derasnya. Airnya nyebrang dan deras kayak sungai itu saking berarti kan tingginya itu. Nah kalau itu dihitung duluan ada tanggul sepanjang sungai dari Gang Banjar tersebut, dan termasuk pertemuan itu dihadang, maka insya Allah dalam kota Sangata Utara insya Allah tidak banjir, at least pinggiran sungai sampai Karya Hitam. Nah masalahnya jalan, cuman kalau itu saja yang dihadang, kasihan saudara-saudara di Sangata Selatan makin tenggelam. Atau sungai yang ada perlu di ini enggak Pak? Loh, itu jelas, gitu ya? jelas normalisasinya kan pilihannya 3 lah. Dalam konteks sungai. Kalau saya melihat ini sudah ngomong solusi nih ya, saya pernah nuliskan. Jadi ini ujung-ujungnya pemerintah terus milih. Kalau duitnya banyak nggak usah milih, lakukan semuanya aja. Tapi kan hidup harus memilih, karena kebutuhan pembangunan di Kutim bukan hanya untuk banjir, jalan masih banyak rusak, itu juga perlu pembiayaan ya. Maka ada satu, apakah di Sudet dipercepat itu air ke laut dengan sudetan. Pak Wakil kalau nggak salah berapa hari lalu membuat statement ini. Apa Jadi tuh Pak Uce? membuat statement bahwa akan ada penyudetan. Ada di berita online itu agar terlepas itu, setidaknya saya sudah mendengar dari para pejabat mau apa. Itu bagus lah. Bagus. Saya yakin para pejabat di atas Pak Waktu itu sudah memikirkan kita semuanya. Benar. Cuman memang sayangnya belum terkomunikasi itu aja. Sehingga kita yang di luar sistem ini ngomong A, B, C, D dan lain sebagainya, mereka juga mikirkan. Cuman ya yang manggung-manggung itu yang paling sering. Baru dipikirkan. Ya itu wajar karena para aktivis itu kan di luar sistem. Ya, Terus belum ada omongan dari para pejabat yang berwenang mau kemana. Akhirnya kita kan di dalam kepala kita akan itu sah-sah saja, itu demokrasi kan, sebagai sumbangsih sosial society, masyarakat sipil kan dalam pikiran itu. Nah saya 2 lah yang statement pejabat yang penting. Pertama dari Pak Wabub bahwa akan ada penyudetan itu berarti mungkin itu yang akan diambil. Apakah itu APBD? Kapan realisasinya? Itu ya bukan saya yang punya, saya tidak tahu. Itu nanti bisa kita bahas. Kalau kapan realisasinya dalam konteks penganggaran ya, itu bisa kita bahas. Kedua adalah dari Pak Nanda ya. Pak Nanda PU provinsi, mantan Perkim di sini. Pak Nanda udah bilang bahwa provinsi sudah normalisasi berupa pengeruan, sudah itu. Nah, pengeruan anggarannya 12 atau berapa, multies 3 kali. Tapi itu Pak Nanda yang saya titik tekannya, Pak Nanda sudah menyatakan itu pun tidak akan mengatasi masalah dengan banjir yang seperti kemarin. Jadi Pak Nanda yang profesionalnya, ASN yang profesional bidang itu menyatakan dengan dikeruk saja tetap banjir karena saking besarnya debit air tersebut. Dan itu multies 3 tahun. Apalagi jika tidak dikerjakan. Iya, itu.
dan harus sabar. Itu pun Pak Nanda katanya masih multi-years masih 2 tahun lagi. Iya. Maksudnya sekarang, tahun depan lagi itu multi-years. Tapi Pak Nanda bilang dengan anggaran segitu masih kurang, anggaran tambah lagi 20 M lagi, itu pun Masih tidak belum bisa. menjamin. Yang ngomong Pak Nanda, versi Pak Nanda, kalau mau selesai adalah dengan dam di atas kabut, di atas lah mungkin kabut dan lain sebagainya. Itu saya kira juga hal yang baik, Bapak pemerintah sudah mikiran itu. Nah, statement dari Pak Wakil Bupati itu bahwa saya bacakan di berita-berita saja akan ada penyudetan itu. Nah, alangkah baiknya mungkin itu nanti dibanding-bandingkan antara biaya, efektivitas, kapan, nah itu bandingkan yang apa ya, mana yang termurah dan mana yang paling efektif lah di situ. Efisien. Kalau saya memandang ya memang kalau duitnya banyak memang ya dam di sana itu. Tapi kalau duitnya apalagi hanya daerah sendiri, pas-pasan saja, menurut saya adalah tanggul yang paling penting. Tanggul itu ya. Tanggul. Kita pisahkan. Gimana lokasi tanggulnya yang tepat menurut Pak Uci? Tanggul, ada tanggul yang relatif mudah, sedang sama susah. Nah, kalau hujannya seperti banjir yang setelah hari raya, tanggul patung burung rumah Pak Kabit kan tidak kena seputaran itu. Kalau yang setelah hari raya ya, itu tidak kena. Ketinggian mulai nyebrang tanggul itu ketinggian 7,2. Aku kemarin ngecek dari itu kapan itu 7,2. Nah, banjir besar itu kemungkinan di atas 8,2. Karena 8,2 itu punya PDM dah selesai dan tidak bisa dipakai. Nah, punya PDM kemarin itu selesai. Macet 8,2. Nah, yang tanggul yang paling kita bisa pisahkan, yang paling mudah adalah dari Gang Rezeki, dari ujung Gang Banjar. Yang Banjar? Kita lihat dulu kalau dari Teluk Lingga ya, kita ngomong Teluk Lingga. Dari Teluk Lingga itu dari ujung Banjar itu sampai jembatan Pinang dulu. Kita mulai yang mudah. Yang mudah itu artinya enggak ada penduduknya. Baru masih tanah lah. Itu kan relatif mudah. Nah, mudah yang kedua, sisi kanan Loa Mali itu. Loa Mali kan yang paling parah itu. Nah, sisi kanan kalau di sini Loa Mali yang belok putar sampai dekat kuburan Masabang. Kuburan Masabang itu. Bukan orang Sangatta kayaknya. Ya saya bayangkan karena saya buka itu. Nah, iya tapi tidak menjiwai kan. Jiwanya di Samarinda, Bro. Nah, yang ketiga, yang agak berat itu ya adalah Durian yang dari sisi kiri jembatan Pinang kiri ya, yang Sangatta utaranya sampai ke ya Durian terus sampai jembatan baru Masabang itu kan sudah ada banyak padat penduduk. Yang paling susah lagi adalah Masabang sampai Tanjung, itu susah. Susahnya kenapa? Ya memang dari zaman Bari itu sudah rumah. Sayangnya memang dulu itu adalah sungai, hidupnya itu lewat transmisi sungai. Dunia berubah, tidak beradaptasi, ya jadi masalah. Jadi telat adaptasi aja. Kita mulai dulu yang paling mudah-mudah, baru yang sedang, baru yang sulit. Sayangnya kalau tanggul ini problemnya paling rumit adalah problem sosial. Ya kita mulai dulu lah yang paling mudah sehingga paling tidak dari berapa hektar yang kebanjiran volumenya dengan dilakukan ini berkurang jadi berapa persen. Itu menurut saya kurang lebihnya. Nah yang terbaik sebenarnya menurut saya adalah kalau uangnya, tapi kalau bisa itu pusat, jangan uang dari kita, tidak mampu kita. Itu ingat kan kita dulu ada cerita mau jalan tembus ring road dari di atas terminal kilo itu diwujudkan saja, tapi tinggi. Jadi ring road itu sampai tembus Kabo itu poros sekitar SMP Kabo itu tembus di situ, ketinggian 4 meter, lebar mungkin 10 meter.
punya fungsi dua. Fungsi pertama sebagai jalan ring road, jadi truk-truk besar itu nggak lewat situ, karyawan juga bisa lewat situ sehingga Sangatta Selatan bisa jadi tumbuh, bisa jadi ramai seperti Sangatta Utara. Fungsi yang terpenting lagi terkait diskusi kita ini adalah sekalian dibikinkan dam sehingga airnya kalau ketinggiannya 4 meter saya yakin tidak bisa ngelewatin lah. Paling banter banjir ya 2 meter, 3 meter dan mentok. Airnya ditahan di situ, dibuka pelan-pelan. Ini air kan soal antri air ke laut aja. Kita kasih tempat antrian lah. Jadi tempat antrian dibuka pelan-pelan, akhirnya kembali normal sehingga tidak ada banjir. Kalau itu terjadi yang banjir adalah sawah-sawah TNK di atas sana. Nggak ada masalah karena toh sawah kan itu. Kurang lebih demikian. Pak Jili gimana Pak Jili? Ya, saya tambahkan Mas Hussein kurang lebih. Mungkin kalau lebih luas. Sorry bos. Biasanya orang ini. Nah, Pak, jadi tadi Pak itu bercampur antara permasalahan dan solusinya. Nanti Pak Ardo yang menyimpulkan ini Pak. Sudah dicatat dari itu tadi. Jadi saya tambahkan sedikit Pak. Ini analisis saja terkait dengan kondisi pada saat itu. Kalau kita menganalisis pada saat hari awal terjadinya itu sekitar hari Sabtu ya Pak, tanggal 19. Ya, Jumat Sabtu. Ya, pada saat terjadi banjir besar di Sangatta Utara dan Selatan di titik itu kalau kita ukur dari jauh dari muara panjang sungai itu sampai di kabel saya tadi saya ukur kalau jadi panjang secara linear itu mencapai 70 km Pak Ardi. Ya, 70 kilo dari muara. Nah, itu jadi titik ini adalah titik tengah-tengahnya Pak. Sangatta Utara dan Selatan sekitar 35 km. dari bibir pantai. Jadi nah kalau kita lihat situasi pada hari H itu saya dapat informasi bahwa di area Brebes sekitar 2 atau 3 km dari bibir pantai itu tidak mengalami banjir Pak. Ya. Alurnya begitu Pak. Jadi kalau dalam pelajaran fisika ini kan terjadi momentum yang bertabrakan. Iya. Ada yang terjadi titik momentumnya bertemu antara pasang surut dan jalur sungai ini. Air bangun dari sana itu terjadi di titik pertengahan, di titik 35 km dari bibir pantai. Itu secara linear. Kalau kita tarik dari seluruh sungai ini kita lurusin, yang bengkok-bengkok dulu tadi yang berbalik itu sekitar 30 km titik yang nah ini bertambah dari antara yang harus diambil tindakan itu adalah pertama merencanakan bagaimana seperti kita pakai metode ini Pak. Kalau orang pecah pembuluh darah itu kan sudah bisa diperkirakan sebenarnya bahwa titik ini lain rawan terhadap pecahnya pembuluh darah. Nah itu diambil tindakan di pasien ringnya pecahnya. Nah seperti itu ya kira-kira. Jadi kalau berat pembuluh darah Pak, sungai di sana ini yang pembuluh darah yang pecah. Ya. Masalah potensi seperti itu kan menjadi kalau kita hitung debit air, kalau sekarang yang ini ngalir di situasi sekarang ini itu kan tetap banjir, tetap pasang air kalau kita lihat ngalirin sekitar setengah per detiknya itu sekitar setengah meter ngalirin itu. Nah kita kalikan dengan luasannya, nah itu bisa mencapai sekitar 10 atau 20 kubik per detik Pak. Nah itu kalau kita merunut panjang sampai ke sungai sana, asalnya sampai ke 30 km ke sana, itu sampai di lantai gunung itu. Nah itu luasan yang diperlukan dengan curah hujan yang tinggi sekitar ketinggian kita ini kan daerah cuaca ini kan sekitar 20 mm per tahun. Ya, artinya ada 20 cm gelombang air yang bisa terjadi dalam curah hujan di daerah ketinggian rata-rata. Kita ambil aja setengahnya. Itu berarti posisi 100 atau 200 meter di kiri kanan dari sungai ini itu sudah bisa menampung sekitar 6 juta kubik 6 juta kubik air itu baru sisa 100 atau 200 meter kiri kanan dari sungai sepanjang ini. Dan kami dapatkan informasi juga bahwa perbatasan antara Rantau dan Batu Ampar itu kan ada sungai, ada jembatan yang dengan sungai Bangladang. Ya, benar. Nah, kita kepengen kalau di
kita kepingin hidup di dunia juga seperti surga ya, intinya Pak. Jadi kalau menurut di Al-Quran itu surga itu digambarkan seperti sungai-sungai yang mengalir di bawahnya Pak. Nah seperti itu. Tapi kenyataannya kan ini sungai-sungai yang mengalir di atasnya Pak Ardi. di atas jalan. Jadi saya sepakat Pak Ucap. Jadi jalan untuk jalan tembus ke arah Ka'bah itu kita lewati di ring road sana. Iya benar. Ya, karena itu menggambarkan bahwa sungai itu jauh di bawah alur kita lewat. Nah, sehingga solusi yang mungkin juga bisa dimungkinkan itu adalah relokasi. Ya, tentu ini akan berhadapan dengan kondisi tadi sosial masyarakat yang cukup mungkin itu. Belum lagi sampai ke Batu Ampar itu bisa ratusan kilometer. Ya, coba. Nah, ini yang jadi permasalahan, artinya nggak akan cukup APBD itu Pak. Ya, jadi solusinya juga penting itu kayak dam atau bendungan itu juga penting, kita bisa mengambil pelajaran dari negara-negara lain yang mungkin punya, yang sudah dikatakan berhasil lah menangani banjir. Misalnya Amsterdam ya di Belanda, bagaimana mereka mengatur pintu-pintu air itu supaya tidak, kalau air laut surut dibuka, air laut pasang ditutup. Nah juga di daerah-daerah lain juga ada yang berhasil di Jepang ya. Malaysia juga sebenarnya berhasil, cuma ada kejadian kemarin yang. Tapi itu kalau sumbernya dari laut, ini dari laut. Iya benar, iya artinya Pak, kita itu kan punya, ya itu kan anugerah juga sebenarnya. Kita banyak negara-negara lain macam Singapura yang kekurangan air bersih, ya kekurangan air tawar maksudnya. Nah itu juga harus menjadi pelajaran bagi kita bahwa anugerah yang disediakan Tuhan ini memang itu berlimpah buat kita, ya. Jadi jangan sampai bahwa kita salah sangka terhadap semua ini adalah musibah yang tidak ada solusinya. Semua itu pasti ada jalannya. Nah, sepanjang yang kami sampaikan kepada pemerintah juga, kami sempat memanggil pihak BPBD. Ya, BPBD juga ternyata sudah jauh-jauh hari beberapa hari setelah terjadi bencana itu sudah melaporkan ke pusat, Pak. Sehingga dalam beberapa waktu kemarin BPBD itu dipanggil ke Jawa Timur untuk melakukan presentasi kondisi di lapangan pada saat itu. Nah, sehingga di sana pusat juga menyerap informasi itu bagaimana solusi selanjutnya yang bisa berdampak positif nanti solusinya terhadap masyarakat. Nah, karena kita lihat bahwa ini bagian daripada ibu kota negara yang dekat lah. Memang kita tidak disebut sebagai penunjang dalam kamus IKN ini Pak. Ya, yang menjadi penunjang kan wilayah-wilayah dekat sana. Kita sedikit melangkahi kukar ya. Sehingga kita juga harus bisa bagaimana mempresentasikan ke pusat bahwa daerah ini adalah suatu daerah yang potensial ya. Potensi tapi bukan sial Pak ya. Jadi potensinya banyak, dengan luasan lahan seperti ini itu sudah memberikan sumbangsi yang besar kepada negara ya. Berapa besar royalti batu bara sekian puluh tahun berjalan, berapa besar hasil dari sawit ini untuk industri pusat, itu tentu menjadi pertimbangan bahwa masyarakat yang hidup di sini itu jangan lagi mengalami hal seperti yang kemarin-kemarin. Kita harapkan tindakan pemerintah itu bisa dalam waktu dekat bisa memberikan kabar gembira kepada masyarakat bahwa ke depan kita bagaimana mengatasi hal ini sama-sama. Mungkin Balik lagi mengenai salah satu tadi dari Pak Jibril katakan pertambangan itu ya, walaupun kita luar biasa, Kabupaten Kutai Timur ini dilimpahkan karunia yang begitu luar biasa ya dari Tuhan, berupa ada banyaknya perkebunan, kemudian juga memiliki sumber daya alam salah satunya yang begitu luar biasa yaitu batu bara yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini. Dan bagaimana sih sebenarnya salah satu pasti penyebabnya tadi juga kita bahas ya adalah pertambangan itu, dan bagaimana respon nih dari pertambangan yang ada di Kabupaten Kutai Timur ini saat ini mengenai banjir ini? Ya, jadi ya saya respon ya Mbak Yurika. Pertama tentu kita harus membicarakan ini dalam konteks mencari solusi ya. Mencari solusi artinya gini, apapun yang sifatnya perizinan sejauh mereka memperolehnya dengan legal, tentu kita tidak bisa mempermasalahkan apakah tambang maupun sawit ya.
yang tentu konteks dengan bencana banjir adalah lebih spesifik tentu analisis dampak yang dilakukan oleh perizinan itu gitu ya. Tadi saya sependapat dengan Pak Jimmy, tapi saya agak kurang pas dengan istilah itu mungkin Pak Jimmy ya. Sebenarnya bukan AMDAL-nya tidak memprediksi, tapi saya kira seharusnya penyusun AMDAL di perusahaan sawit maupun di perusahaan tambang itu sudah memprediksi akan ada semacam hujan ekstrim gitu ya. Benar. Atau dia sudah mengukur misalnya kedalaman kedangkalan sungai di outlet di mana nanti tambang maupun kebun sawit itu membuang limpasan airnya gitu. Saya kira itu sudah masuk semua. Nah, yang jadi masalah saya justru bertanya itu sebenarnya apakah rencana pengelolaan rencana pemantauannya, karena ini ada peran di pemerintahan di situ mengawasi gitu. Ya, itu yang dari sisi pertambangannya. Tapi juga sebenarnya Mbak Yurika, pertambangan itu khusus yang pertambangan batu bara ya. Beberapa malah ada penelitian untuk meretensi air, untuk menahan air, dia malah berfungsi positif gitu. Pertambangan batu bara itu. Iya, beberapa kan memang mereka menyediakan lubang, menyediakan apapun kritik orang terhadap lubang yang terjadi ya, tapi secara fungsi hidrologis dia menahan air gitu. Dia memperlambat aliran air di sungai gitu. Artinya ditinjau dari sisi hidrologis itu positif sebenarnya, sama dengan kita membuat dam gitu. Ya kan? Seperti membuat bendungan. Ya, membuat bendungan. Nah, kalaupun bicara soal bendungannya kemudian limpas, tidak mampu menampung lalu kemudian keluar, itu kan sebenarnya bisa diprediksi ketika curah hujannya besar itu. Saya kira diskusinya menjadi menarik kalau kita mencari solusi gitu. Benar. Justru karena itu sebenarnya bagian dari solusi kalau dari sisi hidrologi ya. Karena banjir ini sebenarnya yang kita mau adalah bagaimana kita menghasilkan kestabilan hidrologis gitu. Artinya pada saat musim hujan kita tidak kebanjiran. Pada saat musim panas kita tidak kekeringan gitu. Nah, perilaku-perilaku yang dilakukan untuk mengatasi masalah banjir itu kan kuncinya hanya itu. Memperbanyak air masuk ke dalam tanah sehingga jadi persediaan air tanah, nanti kalau musim kemarau dia bisa tetap mengairi sungai gitu. Nah, itu yang harusnya kita lakukan. Nah, saya punya beberapa poin sebenarnya yang kita ingin sampaikan juga kepada pemerintah. Pertama tentu kita harus mengurangi banjirnya sendiri, ya kan, banjir komponennya dari curah hujan kita tidak bisa menguasai, betul Pak Uce bilang. Yang kita bisa menguasai adalah bagaimana daya tampung sungai dan kecepatan dialirkannya. Lalu kemudian di situ kita bicara soal teknis, mengurangi kerentanan daya menghancurkan banjir itu, lalu butuh dam gitu, ya kan, butuh penahan misalnya. Itu dalam rangka mengurangi kerentanan menghancurkannya. Karena dia kalau air besar ya hantam terus gitu. Nah, kemudian mitigasi dampak yang seperti sekarang dilakukan pemerintah itu kan hanya bagian kecil nih dari mitigasi dampak. Yang jiwa, yang rumah kena gitu kan, itu mitigasi. Jadi belum semua itu masalah. Nah, yang ketiga tentu jangka panjang kita mengawetkan daerah resapan air seperti Pak Jimmy bilang. Nah, masalahnya dalam kebijakan publik mengatasi masalah banjir ini kan kita selalu bicara soal di kebijakan publik itu teknologi yang digunakan, anggaran yang digunakan, dan polusi yang dibuat gitu. Nah, ini sekarang polusinya kan sebenarnya jelas nih kalau kita mau sederhanakan Pak Jimmy, kebetulan teman-teman di DPR gitu. Das Sangatta ini adalah masuk dalam Balai Wilayah Sungai Karangan ya di provinsi sebagai dinas dari PUPR ya, kepanjangan tangan Kementerian PUPR. Jadi mereka artinya apa? Kewenangan Das Sangatta ini sebenarnya bukan di Pemda. Kewenangan di Balai Wilayah 3 Kalimantan namanya itu. Balai Wilayah Sungai Wilayah 3 Kalimantan. Nah, mereka lah yang menyusun perencanaan sebenarnya. Jadi perencanaan pengelolaan daerah aliran Sungai Sangatta itu ada di sana. Nah, ini yang saya harapkan sebenarnya kalau kita bicara parsial seperti yang sekarang dilakukan oleh pemerintah itu misalnya, saya kira itu belum menyelesaikan induk permasalahannya gitu. Ya, tadi normalisasi saya belum jawab. Normalisasi itu kalau kita tidak menyelesaikan yang lumpur yang dibawa dari hutan yang ditebang itu kan kita normalkan terus di sini ya dia turun terus lumpurnya gitu ketika hujan kan. Artinya normalisasi saja berdiri sendiri itu
mubazir gitu, malahan termasuk juga pengerukan muara tanpa membicarakan bagaimana lumpur itu dibawa dari hulu gitu. Nah itu kan harus komprehensif, makanya penyelesaiannya tadi harus bagi tugas nih supaya anggarannya juga yang besar ini bisa dibagi gitu, dikeroyok gitu. Nah kalau penyusunan perencanaannya bisa oleh balai wilayah 3 Kalimantan, maka bagi tugasnya apa? Di mana tugas pemerintah daerah, di mana tugas provinsi, dan di mana tugas pemerintah pusat. Nah bangunan-bangunan teknis seperti yang Pak Uce bilang tadi, ada dam, ada apa, biarlah itu tenaga ahli nanti yang mengukur, mengatur, meletakkannya di mana gitu. Tapi siapa tuh yang mendanai dam? Itu yang jadi masalah kan? Nah, terus kebijakan apa yang harus dibuat untuk itu? Terus tadi apakah perlu relokasi? Apakah apa nih namanya? Perlu peninggian rumah termasuk itu kan? Itu bagian kecil gitu. Bagian kecil. Kalau saran dari ahlinya nanti kita dengarkan mereka menyusun desain engineering detailnya bagaimana, baru kita lakukan sama-sama gitu supaya ini selesai permasalahan menyeluruh. Kalau hanya mengangkat rumah misalnya ya, mohon maaf nih, meninggikan rumah, kalau kita tidak tahu bahwa banjir bisa lebih tinggi lagi, nanti kita bekejaran terus tuh dengan bekejaran terus dengan dongkrak tuh gitu. Ya, kalau sekarang bisa kan saya baca nih tadi di apa Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 itu justru perencanaan pengelolaan Dasangata itu sudah ada, Mas. Sudah pernah dibuat gitu. Nah, mungkin bola ini harus disambut oleh teman-teman pemerintah daerah untuk mengambil itu supaya kelihatan di situ dari arahan para penyusun ahli itu siapa melakukan apa, perlu anggaran berapa gitu, sehingga nanti keseluruhannya adalah penyelesaian. Karena gini, DAS ini kan integratif sebenarnya penyelesaiannya, tidak bisa dia berdiri sendiri gitu. Jadi integrated water system dia. Nah, konteksnya tentu saja kenapa penting, karena sungai ini tidak hanya kita nanti mengatasi masalah banjir, tapi kualitas air juga nanti jadi masalah. Betul banjirnya tidak ada, tapi kita tidak bisa minum karena masih keruh misalnya. Ya kan? Nah, keruh itu dari mana? Ya tadi dari hutan yang gundul. Berarti hutan juga harus diperbaiki di sana. Kemudian pesisir juga terdampak itu. Kalau kita mengeruk misalnya di permukaan, nanti endapan-endapan yang kaya akan sedimen, kaya akan apa? Mineral di sedimen itu mengganggu pemijahan udang, ikan di daerah muara itu, mangrove muara gitu. Nah, ini kan apa namanya? Kita serahkan ahlinya gitu. Nah, perencanaan ini kan sebenarnya sudah dibuat oleh balai wilayah. Saya kira intinya itu. Yang terakhir, pendekatan yang berubah di masa ini dibanding dulu adalah, mungkin Mbak Yurika pernah dulu kalau dengar desa ditenggelamkan itu karena ada waduk, Mas Uce ya, Kedung Ombo di Jawa itu ada korban. Itu pendekatan yang parsial zaman dulu gitu. Orang kalau tidak mau banjir ya sudah rendam aja desa, bikin waduk besar gitu, tenggelam semua desa. Urusan masyarakatnya kemana, pindah kayak apa, enggak dipermasalahkan lagi. Nah, sekarang orang melihat banjir itu sebagai pendekatan ekohidrolika namanya. Ekosistem, hidrologi, dan mekanika. Jadi ada bangunan air, mekanikanya, ada pendekatan hidrologinya, dan ada pendekatan ekosistem yang soal hutannya, soal bangunan itunya. Nah, saya kira biarlah itu kita serahkan ahlinya. Saya hanya menyarankan bahwa pembagian tugas itu mestinya sudah dimuat dalam perencanaan pengelolaan Dasangata yang oleh Balai Wilayah Kalimantan 3 itu yang kantornya di Samarinda. Saya kira itu, terima kasih. Pak Uci, ini dari tadi udah mau komentar nih. Ngomentarin beliau. Iya, ilmu beliau kan tinggi banget itu. Jadi perlu disimpelkan kan. Memang yang beliau sampaikan itu kan komprehensif lah. Komprehensif itu idealis ya. Tapi melangkah prinsip manajemen ya, ilmu Tiongkok ya, 1000 kilo kan dimulai dari satu langkah lah, satu langkah. Kalau duitnya ada semuanya yo beres itu iya Tinggal langkah selanjutnya. iya. Nah, maka kita harus konkretkan. Jadi itu idealis. Nah, sekarang kita ke yang realistis saja lah. Kapan, kalau dari segi masyarakat sih pinginnya kan pasti tidak banjir lagi. Kapan? Segera kan? Bisa jadi tahun ini.
Tapi kalau bagi kita yang paham birokrasi, menganggarkan kan nggak semudah itu. Biarlah duitnya ada, nggak bisa juga langsung. Terus anggaran 20 M kan nggak mungkin kalau nggak multi berapa M. ABT terus cuma sebulan kan nggak mungkin. Gimana caranya juga menjalankan ABT dengan proyek segede itu kan. Itu. Jadi kalau untuk tahun ini, seandainya pun duitnya ada, seandainya pun pimpinan mau, juga susah. Susah dalam arti waktu teknis, secara teknis itu rumit lah untuk apa. Pengerukan itu juga tahunan, bikin tanggul juga tahunan, apalagi bikin dam lebih tahunan lagi. Nah, untuk yang lain-lain ekosistem di atas itu mungkin kan sesuatu yang wajib lah. Ada banjir nggak ada banjir kan harus dilakukan. Nah, sekarang kita mungkin kita kerucutkan yang solusi yang di hulu lah dalam konteks apakah mau dikeruk, apakah di tanggul atau dam. Nah, seperti itu. Saya kira pemerintah pasti sudah mikirkan ini. Saya berharap Pemda punya hitung-hitungan, punya disandingkan manfaatnya, biayanya, kapannya, waktunya antara ngeruk, nanggul, atau bikin dam yang tinggi itu. Nah, moga-moga tahun depan, moga-moga sih ya, saya sebagai masyarakat berharap sudah ada yang diputuskan lah. Terserahlah, di sana banyak ahlinya kan. Di kita, kalau saya secara awam sih, kalau Pak Nanda sudah menyatakan bahwa biar dikeruk dengan itu juga tidak akan menyelesaikan seperti itu. Pak Nanda kan orang bagian dari profesional juga ya. Iya. 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 Makanya saya kalau itu dilakukan biarlah, memang seperti itu. Dan masih perlu seperti itu. Maka ada yang lebih efektif pilihannya kalau nggak dam, tapi dam itu kan APBN lah. APBN besar ratusan lah, nggak tahu persisnya. Saya berharap tanggul itu yang utama. Tanggul sesuai dengan kode wilayah berdasarkan Perpres 12 kan, ini kan sungai kita Karangan tadi kan, itu B Pak ya, nggak salah. A itu kan lintas negara, lintas nasional. B lintas, ya, ya. Iya Pak, sependapat. Kan ada saya baca di Perpres, jadi gambar sungai wilayah kita itu ada berapa kode A, B, C. B itu lintas kabupaten alias provinsi. C dalam kabupaten. Nah, kita ini sebenarnya bukan tanggung jawab kabupaten sebenarnya dalam konteks sungai. Tapi ya apapun rakyat tahunya kan di kabupaten. Nah, kita jelaskan juga ke masyarakat bahwa sama seperti ada jalan nasional, jalan kabupaten, jalan provinsi lah, seperti itu kan, bahwa ini itu. Tapi tahunya kan masyarakat ke yang terdekat. Cuman maka saya sih berharap pemerintah kabupaten proaktif segera membuat keputusan. Saya kira sudah juga dilakukan, cuman kita yang tidak tahu kali ya. Terus komunikasi intensif dengan semua stakeholder. Jadi kalau perlu eksekutif dan legislatifnya dua-duanya, sehingga anjang sana aja ke provinsi, terus ke Jakarta, lewat siapa saja lah yang bisa punya jaluran. Resmi maupun tidak resmi lah. Resmi dalam arti ya kunjungan resmi, formal, bersurat, dan resmi ya mengawal-ngawal secara resmi. Yang penting hasilnya itu. Itu yang paling utama untuk mendapatkan anggaran itu. Karena yang kita pikirkan di Kutai Timur itu juga banyak jalan Bengalon. Bingung kan? Lewat Bengalon susah, lewat Rantopulung susah. Nah, itu juga perlu dipikirkan dan lain sebagainya. Kalau anggaran kabupaten terlalu banyak masuk ke sungai yang itu ternyata tanggung jawab provinsi, kayaknya kurang tepat. Nah, kita ambil saja yang memang katanya beliau tadi yang mau dalam kota yang macam-macamnya itu kan masih di dalam kota lingkup kita. Saya kira itu yang utama untuk solusinya. Saya lebih prefer, lebih mungkin dibandingkan antara yang idealis dam yang mahal sekali, terus
pengeruan yang beliau bilang ya bisa jadi juga percuma. Dalam arti iya, dalam arti ya tanda kutip juga percuma. Miss ya. Ya. Maksud saya gini, kalau kita parsial menyelesaikan, tidak dalam konsep gas integrasi tadi, maka Tetap akan ada banjir. Maksud saya uang itu percuma. Kalau kita begini ya, sederhana. Kalau kita mengeruk muara, sementara ini setiap Masih. masih terus menyumbang, lebih baik jangan dulu saya dikeruk itu, karena uangnya saya. Sependapat itu yang oke. Ya, sependapat clear. Jadi maka toh itu sudah dilakukan, maka pilihannya sekarang berarti kalau itu juga tanda kutip seperti yang dijelaskan beliau, lebih tepatnya gitu aja daripada nanti kita rubah sama dam yang mahalnya minta ampun. Itu pun kalau iya itu mungkin 2, 3, 4 tahun, 5 tahun lagi baru bisa bikin dam. Itu kan enggak bisa dalam tahun single ya, pas tahun jamak. Maka ada satu yang perlu dipikir, yaitu berupa tanggul itu. Tanggul. Nah, tinggal kita petakan mana yang susah karena masalah sosial, mana yang mudah. Dimulai saja dari yang paling mudah, dimulai yang paling murah, dan paling efektif untuk mencegah banjir, setidaknya banjir yang skalanya 7,2 meter dari PDAM itu loh. Itu skala yang setelah hari raya kemarin 7,2 kan? Nah, banjir besar itu skala 8,2 lah. Nah, kita paling tidak kita bisa ngatasin banjir 7,2 nih. Kalau banjir 8,2 memang problem. Bisa kalau yang sisi Sangatta Utara bisa, sisi Sangatta Selatan yang agak 2 meter itu. Itu dari saya. Ini pasangin ring tadi ya. Iya. Pasangin ring. Pasangin itu kanan kiri. Tanggul. Masih ada kesempatan buat saya sedikit. Masih ada 2 jam lagi. Wah. Aduh, ya. Iya. Iya. Jadi sebenarnya regulasinya itu memang dari dulu sudah ada, Pak. Kehidupan masyarakat di bantaran sungai itu sudah diatur. Jadi kalau kita lihat bagaimana Permen PUPR itu nomor 26, 27, 28 itu mengatur tentang sungai tahun 2015, Pak. Itu sudah jelas, sudah di situ bahwa memang ada. Jadi memang kewajiban pemerintah pusat itu melakukan sosialisasi. Kalaupun memang nanti harus relokasi, dan itu memang APBN yang harus menangani itu, Pak. Karena itu skalanya besar. Nah, kemudian kalau kita ngambil pelajaran nih, banjir kan kurang lebih sama ya kayak permasalahan yang terjadi di ibu kota ini, Pak. Jakarta misalnya. Itu kan kiriman juga. Ya selalu mengatakan bahwa dari Jawa Barat, ya kan arah ya sumber sumber. Nah, jadi Jakarta itu meminta Jawa Barat membuat kantong-kantong penampung ya seperti yang dimaksud Pak Ordi tadi di tambang. Itu sebenarnya sudah familiar dengan kegiatan seperti itu, menampung air. Dan itu juga Jakarta meminta Jawa Barat membuat seperti itu, Pak. Nanti memang sudah diupayakan. Nah, sedikit kurang, sedikit banyaknya ya tentu itu mempengaruhi, karena itu merupakan akar permasalahan yang dicarikan solusinya, ya diambil solusinya. Jakarta pun nggak bisa sendirian, apalagi kita ini yang luasnya kayak gini nih, hutan semua. Mungkin kita agak sulit mengusut di mana letak sumber pecahnya pembuluh darahnya gitu, Pak. Ya, tapi kita bisa melihat bahwa ada kegiatan-kegiatan industri perkebunan yang memang kita, kalau kami perhitungkan dari misalnya debit air yang mengalir ini, itu bersumber dari sekitar kurang lebih 2.000 hektar perlakuan tanah gundul itu yang menyebabkan debit air menjadi besar seperti ini. Nah, itu kan kita bisa lihat, kita bisa usut yang mana perkebunan mana yang memiliki lahan seperti itu. Kita gabung aja dengan yang sepanjang bantaran sungai ini, kegiatan industrialisasi penggundulan hutan itu, atau dalam kutip ya, Pak, saya katakan tanda kutip, Pak, karena nggak mau mereka dikatakan menggunduli hutan. Ya, sebenarnya mereka juga ya mau menanam lagi, ya. Artinya harus menjadi kewajiban mereka bahwa diperintahkan oleh pemerintah atau tidak, itu menjadi sebuah kesadaran bahwa air ini sangat dibutuhkan oleh alam nantinya secara alamiah.
Nah, terutama air tawar ini kan ya itu kantong-kantong itu yang kita harapkan dari industri perkebunan tersebut bisa bagaimana mengadakan itu ya, karena akar-akar permasalahannya dari sana. Nggak ada yang lain. Kalau kita lihat, kalau petani-petani buka lahan Pak, nggak mungkin sampai nggak besar Pak ya, nggak sampai ratusan hektar. Kalaupun ada, mereka kan dibatasi 25 hektar untuk di atas 25 hektar untuk wajib memiliki izin. Tapi masyarakat ke bawah kan itu skalanya kecil sekali Pak. Plasma-plasma itu kecil juga. Sementara industri ini kan bayangkan 1,5 juta hektar Pak perkebunan sawit di Kutai Timur ini. Nah targetnya waktu itu pemerintah maunya 1 juta hektar. 1,5 juta aja sudah kita dapat dampak yang yang negatif seperti ini, apalagi sampai 1 juta hektar. Tetapi itu mungkin saja terjadi ya, potensi yang besar ini harus dimanfaatkan sebesar-besarnya, karena kalau kita lihat memang sawit juga diperlukan sih sebenarnya. Nggak ada jenis tanaman lain yang menghasilkan minyak sebaik dan sebanyak sawit Pak. Ya, nggak kita mau pakai jagung, mau apa namanya membuat sebuah itu nggak bisa menyamakan nilainya sawit. Nah, tetapi ya di satu sisi juga ya dampaknya yang harus kita bagaimana semua yang punya kemampuan untuk bagaimana mengendalikan itu harus menjadi kesadaran dan kewajiban ya bagi mereka, karena dampak ini ya meskipun sedikit banyaknya berasal dari situ. Ya tentu mungkin ini aja karena mungkin waktunya sudah agak, saya takut nih ngambil waktunya. Mau kemana? Buru-buru banget. Ya, mau maghrib. Nah mungkin demikian, terima kasih. Ya, jadi memang mengenai banjir yang ada di kota Samarinda, di kota Sagata ini memang Samarinda lagi banyak sekali penyebabnya. Seperti dikatakan tadi Pak Ordi, kemudian juga Pak Jimmy dan Pak Uce, tidak hanya melulu tetap pertambangan dan lain sebagainya, tapi juga bagaimana aliran dari air itu sendiri. Salah satu solusinya bisa kita buat tanggul ataupun juga bendungan dan lain sebagainya. Tapi tentunya juga dari pemerintah daerah maupun juga Pemda dari Kabupaten Kutai Timur ini tentu juga sudah memikirkan hal ini Pak ya, dan mereka pasti tentunya mencari solusi yang terbaik bagaimana untuk mengatasi banjir di Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di Kota Sagata ini. Semoga apapun itu nanti yang menjadi solusi atas musibah banjir ini akan cepat terrealisasi dan juga bisa seluruh stakeholder bisa bekerja sama untuk penanganan banjir yang terbaik yang ada di Kota Sagata ini. Kita yakin pasti untuk Kota Sagata ini bisa mengatasi banjir itu tidak seperti kota-kota yang lainnya. Kemudian kami persilakan juga Pak Ordi, mungkin ada yang disampaikan untuk closing statement-nya. Jadi gini, pertama ya tadi saya harus sampaikan penanggulangan bencana banjir ya, kita harus menekankan sebenarnya bukan bencana ini penting, itu tadi. Nah saya memperjelas tadi apa yang disampaikan Pak Uce juga. Kalau kita bicara penugasan sebenarnya sudah ada tuh kewenangannya. Tadi saya bilang wilayah ini Kalimantan 3, tapi bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab ya pemerintah daerah, tapi itu ada jenjangnya gitu. Nah tinggal sekarang pemerintah daerah ambil aktif lah, menjemput bola ke balai sana untuk melihat perencanaan yang sudah disusun di sana gitu. Sehingga nanti tugas kita apa, tugas provinsi apa, tugas APBN apa, itu jelas supaya rangkaian penyelesaian solusi, rangkaian solusi dari permasalahan ini itu sinambung gitu. Nah, kalaupun sekarang yang mau ditangani oleh pemerintah daerah mengingat dampak dari bencana ini, saya kira jangan juga bersifat mubazir gitu. Kalau bisa saya lebih menyarankan kepada pemerintah daerah untuk membina masyarakat, aware, hati-hati, kemudian ya kasarnya kalau banjir ada sedang hujan lebat di hulu, ada dinas dari Pemda yang menyampaikan bahwa hati-hatilah Sangatta, banjir kiriman 2 jam 3 jam lagi mau nyampe nih ke Sangatta, naikkan lemarinya, naikkan kasurnya. Saya lebih ingin menyampaikan bahwa pemerintah daerah sekarang tugasnya lebih baik ke situ. Jangan sampai anak-anak main di depan nanti jatuh misalnya. Untuk perencanaan penyelesaian yang solutif terhadap semua ini lebih baik kita ikut yang perencanaan sudah disusun gitu. Sehingga nanti Pemda kebagian apa, anggaran berapa, itu menjadi solusi keseluruhan gitu. Nah, saya kira ini harus dipisahkan. Yang sekarang harus diselesaikan adalah dampak terhadap masyarakat. Itu yang mestinya harus ditangani oleh
teman-teman di pemerintah daerah saat ini. Kalau bangunan fisiknya saya kira lebih baik ikut saja kepada saran ahli yang ada di dokumen perencanaan yang lebih detail itu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ordi. Pak Uce, ada yang disampaikan lagi? Saya ingin tanya sih ke itu. Kalau duitnya pas-pasan, ya itu tadi kan solusi ideal semuanya. Tapi hidup dan ketika memimpin, kadang-kadang tidak ditemukan hal yang ideal. Yang ditemukan adalah yang praktis, duitnya sedikit, harus cepat diputuskan, tidak harus nunggu kucing, ayam sama telur sampai mana 5 tahun 6 tahun lagi, tapi harus tahun ini atau tahun depan, nah seperti itu. Bila bapak-bapak yang buat keputusan antara sudetan, tanggul, sama tapi duitnya pas ya, duitnya nggak cukup lah ya, tanggul, sudetan, yaitu dam dengan duit yang pas, dan pusat juga cuek-cuek dengan kita, provinsi cuek-cuek dengan kita, mau nggak mau kan kita harus ngurusi rakyat Kutai Timur. Itu kira-kira memilih di antara ini apa, di antara pilihan itu itu loh, ya bisa jadi ya kita realistis saja, kebutuhan yang lain kan masih banyak. Jadi kira-kira apa kira-kira? Pak Uce, pertama saya tidak mau seujon ya, provinsi tidak peduli gitu. Tapi sementara ini saya kira tadi kita harus pada perencanaan bersama itu. Kalaupun pemerintah daerah berinisiatif melakukan sebagian sekarang itu, harus dalam konteks penyelesaian yang keseluruhan itu. Ini maksud saya gini, kalau kita mau bangun rumah gitu, tapi uang kita tidak mampu untuk membangun satu rumah, sehingga ada bagian-bagiannya, satu bangun kamar tengah, satu teras, satu dapur. Fondasi dulu lah. Ya pemerintah daerah ke bagian yang mana gitu. Jangan pemerintah kita mau bangun rumah, dia bangun pos jaga gitu. Itu kan tidak menyelesaikan rumahnya gitu. Jadi maksud saya konteksnya selalu bahwa kembali ke perencanaan induk yang disusun oleh para ahli itu. Mau nanti sudetan, itu mereka semua punya pertimbangan itu. Keahlian mereka itu di situ. Makanya saya bilang tadi, pendekatan sekarang penyelesaian masalah keseluruhan dan bencana banyak adalah ekohidrolika Pak istilahnya. Kalau dulu hanya orang ekologi aja tuh. Kalau banjir tanya ahli ekologi. Gitu, ahli kehutanan, ahli hidrologi aja gitu. Tapi sekarang ahli ekosistem, hidrologi dan mekanika, karena di situ ada bangunan dam, ada bangunan pengairan, dan ada ekosistem hulu, kehutanan dan pertanian gitu. Jadi ahli-ahli ini nanti berkumpul, mereka memberi saran gitu. Saya enggak dalam posisi ahli untuk mana sudetan, mana yang lebih bagus sudetan atau bendungan gitu. Biarlah mereka nanti menyusun itu, tapi pemerintah daerah ajak saja dengan perencanaan yang disusun itu, mengambil bagian di dalamnya dengan anggaran semampunya, lalu kemudian provinsi kita juga minta bagiannya di mana, dan APBN, sehingga dengan begitu, meskipun butuh waktu, tapi penyelesaiannya itu nanti akan komprehensif. Banjir, mungkin target kita misalnya 5-6 tahun ke depan tidak ada lagi. Gitu. Tapi yang sekarang, orang-orang yang pertaniannya rusak, rumahnya hancur, itulah jadi pikiran teman-teman di sini. Itu tidak dalam konteks menyelesaikan keseluruhan masalah banjir, tapi sedang dihadapi masyarakat dampak banjir. Paracetamolnya dulu. Ya. Kasih penurun panas. Iya. Enggak antibiotiknya belum. Ya, sebelum berakhir Pak Uce biar saya tengahi ya. Siap. Kasih paracetamol berarti terapinya. Ya, jadi sebagai mungkin pendapat kesimpulan Siap. akhir dari. Oke, saya titik tengahnya aja saya ambil. Ya, artinya kita berharap bagaimana pemerintah ini betul-betul menjalankan ya semua pihak yang mungkin secara tidak sengaja ini membuat dampak negatif bagi masyarakat itu juga mulai sadar juga benar. Nah, jadi himbauan kepada masyarakat, mohon doanya supaya pemerintah diberikan petunjuk dan orang-orang itu mungkin yang punya tanggung jawab lebih besar bisa melakukan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Biasanya kalau masyarakat yang terkena musibah terus dia bersabar, doanya kan makbul. Ya, kita harapkan itu doa itu betul-betul dimaksimalkan, bahwa tingkat kekhusyuan itu tinggi pada saat itu ya. Jadi mungkin demikian sebagai penengah ini Pak Uci. Terima kasih. Terakhir, saya sih berharap segera apapun yang dipilih oleh pemerintah segera diputuskan, segera dieksekusi dengan dianggarkan di APBD maupun APBN semuanya, mana yang menganggarkan tahun ini sehingga tahun depan
itu sudah ada langkah konkret, maukah itu bendungan, mau itu sudetan, mau itu tanggul, itu segera dieksekusi setidaknya tahun depan. Dan kalau rumit masalah sosial, ada salah satu solusinya, libatkan TNI masuk desa, kasih anggaran dia, biar dia yang ngadepin masalah sosial. Biar mereka yang ngatasin. Ya, 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 boleh. Macam-macam. Jadi ada tataran yang sulit, ada tataran yang mudah, semua berkontribusi untuk di situ. Dari itu cadangan aja. Iya. Ya, semuanya berkontribusi. TNI berkontribusi membangun ini gitu. Oh iya, dua-duanya itu. Mereka pun tetap persuasif. Oh, enggak, pada posisi yang rumit-rumit lah, yang rumit-rumit. Nggih. Iya pasti, mereka kan selalu hadir ketika sipil sudah tidak bisa ngatasin. Itu ada otomatis tugas TNI membela rakyat. Makasih.